Rumah kami dekat sekali dengan gedung pemadam kebakaran yang kecil, yang bukan utama ya, tapi biasanya kalau ada kebakaran besar, para tenaga sukarela yang bekerja di pemadam kebakaran di gedung ini yang dekat rumah kami akan membantu. Jadi tadi malam sirene atau alarm berbunyi dan kedengaran sekali ya ke tempat kami. Jadi kami tahu ada banyak mobil yang keluar juga, berarti ada kebakaran. Dan ternyata itu tempat teman saya yang orang Cina yang dengan 2 anak, itu rumahnya itu kebakaran. Jadi dia tinggal di situ di atas, tepat di bawah atap ini yang hangus terbakar. Jadi sekarang dia tidak punya tempat tinggal dengan 2 anaknya yang masih kecil. Dan akhirnya saya memutuskan untuk membawa mereka, mengajak mereka tinggal di tempat sementara ini. Untuk satu keluarga ini cukup ya, ada satu tempat tidur yang lumayan besar. Dulu kami sekeluarga juga tinggal di sini waktu kami liburan ke Jerman, waktu anak-anak masih kecil dengan 3 anak. Dan untuk orang Indonesia nggak masalah ya, untuk darurat sementara juga untuk yang mau tinggal sementara di sini, tempat ini cukup. Pagi ini selesai masak dan beberes di rumah saya sendiri, saya mulai nyiapin tempat ini, apartemen ini untuk keluarga ini. Dan sudah selesai saya jemput, tapi ternyata mereka masih nunggu barang-barang yang bisa mereka ambil, bisa mereka bawa. Ada sumbangan juga, tapi tetangga kami kurang puas karena ternyata nggak ada kayak krisis center ya untuk membantu orang yang kena musibah. Nggak ada organisasi atau sesuatu untuk menolong orang-orang ini. Jadi tetangga tadi telepon juga ke rumah kami dan tanya apakah kami kenal sama mereka dan bisa membantu mereka. Jadi ya kami bilang kami sudah atur dan kami udah siapin tempat buat mereka seandainya mereka perlu tempat tinggal sementara, atau seterusnya juga kalau misalnya mereka belum punya tempat tinggal, mereka bisa di tempat ini ya. Karena tempat ini biasanya cuma dipakai kalau misalnya ada tamu atau teman-teman atau saudara yang nginap di sini. Dan mudah-mudahan ya saudara saya juga nggak keberatan tempatnya dipakai, dan ada kami di sini yang bisa jadi teman mereka. Kalau mereka perlu teman bicara atau perlu sesuatu itu bisa gampang ya untuk menghubungi kami, karena kami tinggal di sebelah dan mereka bisa kapan saja datang ke tempat kami untuk meminta bantuan. Jadi memang selama ini orang Cina ini dia tidak punya banyak orang yang membantu, nggak ada keluarga gitu ya. Jadi sanak saudara juga nggak ada. Dia punya suami tapi sudah lama pisah ya. Jadi agak repot juga sama anak kecil ini, 2 anak kecil yang masih belum terlalu bisa mandiri kan. Jadi masih perlu sekali banyak dukungan, tapi mereka tidak didukung sama keluarga maupun keluarga suaminya. Jadi kita sebagai sesama manusia memang wajib ya untuk saling membantu, dan apa yang kita bisa kita harus kerjakan untuk sesama kita. Karena kalau kita di posisi mereka juga pasti kita senang kalau ada orang yang membantu kita. Jadi hari ini saya siapin tempat tinggal ini untuk ditinggalin, dan sudah ada perabot yang bisa dipakai ya, ada lemari, ada tempat tidur. Jadi cukup untuk seorang ibu dan 2 anak kecil. Dan saya berusaha membuat tempat ini senyaman mungkin. Jadi bisa dimengerti kalau kita mengalami hal seperti ini, pasti anak-anak ini mengalami trauma yang besar ya. Jadi saya pikir anak-anak ini perlu
suasana yang membuat mereka melupakan atau lebih nyaman, jadi supaya mereka bisa sedikit melupakan trauma yang mereka alami. Jadi saya mencari-cari selimut, bantal atau handuk yang bernuansa kartun gitu ya, karena dua anak kecil ini pasti senang kalau mereka bisa tinggal di tempat yang cukup nyaman dan bisa membuat mereka bisa melupakan sedikit tragedi atau trauma yang baru saja mereka alami. Ya, kebetulan saya juga lagi belajar tentang konseling orang-orang yang mengalami trauma dan kehilangan. Jadi ini bisa langsung dipraktikkan ya kalau kita berhubungan dengan orang lain yang sedang mengalami tragedi, trauma ya, seperti bencana alam atau kebakaran atau apa saja yang membuat mereka secara jiwa atau mental itu shock atau trauma. Itu pasti mereka perlu orang yang bisa mengerti, mendukung mereka dan membantu mereka melewati masa-masa yang penuh dengan kesulitan ini. Jadi saya berharap ya anak-anak ini bisa melewati, karena kehidupan mereka memang tidak mudah ya. Mereka mengalami banyak sekali masalah ya, dari orang tua mereka yang berpisah, dari banyak sekali tragedi yang terjadi dalam kehidupan mereka. Pastinya anak ini mengalami banyak sekali trauma. Saya sering melihat gitu ya, karena anak ini susah sekali ditinggal sama mamanya, selalu ketakutan. Itu sudah menjadi ciri-ciri anak-anak yang mengalami banyak trauma. Jadi saya berharap bisa sedikit membantu anak-anak ini, dan mungkin dengan demikian anak ini bisa berkembang ya, tanpa terus dihantui rasa trauma dalam kehidupannya. Karena saya sebagai seseorang yang juga mengalami banyak trauma di masa kecil, tentunya saya sangat-sangat bersyukur kalau bisa membantu orang lain, karena saya juga pastinya waktu saya mengalami trauma, saya juga akan sangat senang kalau ada orang yang bisa membantu saya melewati masa-masa yang berat tersebut. Ya, kita semua perlu dukungan dan bantuan orang lain ketika kita mengalami masa-masa sulit dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saya belajar mengenai konseling untuk membantu orang lain, karena itu merupakan panggilan saya, dan juga saya merasa setiap orang memerlukan hal seperti ini dalam kehidupannya. Karena kalau tidak ada orang yang peduli dengan apa yang kita alami ya, kita pasti akan merasa sangat putus asa. Itu sebabnya orang-orang banyak yang putus asa sekarang ya, banyak yang kehilangan arah karena merasa dia sendirian dalam menghadapi masalah dalam kehidupannya. Ya, jadi saya udah selesai sekarang, tinggal mereka siap untuk pindah dan menempati tempat tinggal ini. Mungkin cuma ini yang bisa saya berikan ya. Saya berusaha membuat suasana di sini senyaman mungkin untuk mereka. Ada sedikit snack dan makanan, minuman, buah, dan selebihnya mereka bisa selalu datang ke tempat kami untuk mendapatkan apa yang mereka perlukan.